Baik, pemirsa masih bersama kami dalam program Ajang Sana dan masih bersama para narasumber kita, ada Bapak Nurholis, ada Ibu Marlina dan juga Bapak Aji. Kita tadi membahas berkaitan dengan calendar of event, juga event-event yang besar di Jogja. Nah, dengan situasi pandemi yang saat ini kita alami ini kan juga berdampak juga ya dengan perekonomiannya, terutama ketika menyelenggarakan event-event yang besar dan ada 25% misalnya itu adalah event yang menghadirkan tamu-tamu itu kan harus ada seperti deteksi dulu ya, deteksi COVID dulu seperti ada rapid test dan sebagainya. Nah, ini berarti kan biayanya semakin banyak ya. Bagaimana nih pendapat Bapak Nurholis berkaitan dengan hal ini? Ya, ini suatu bentuk konsekuensi ya, Pak. Konsekuensi karena ada dua sisi yang harus kita raih, maka anggaran pun mesti harus lebih. Dua sisi dalam artian, satu sisi perekonomian tetap jalan, satu sisi kesehatan tetap terjaga. Itu kan dua sisi yang harus berjalan bersama. Nah, dua hal yang berjalan bersama, mesti otomatis kan akan memberikan penambahan biaya anggaran yang lebih. Nah, ini menjadi satu konsekuensi, baik teman-teman dari event pun juga mesti anggarannya kan akan lebih, bukan hanya dari pemerintah otomatis kalau itu mesti anggarannya akan lebih. Karena apa? Kita nggak mau perekonomiannya mati, ya, tapi kita juga nggak mau kesehatannya runyam karena hanya mengandalkan kita pertumbuhan ekonomi. Nah, inilah dua sisi ini harus bersama-sama sehingga mau tidak mau ya anggarannya juga harus diperlukan bersama-sama juga. Ya, baik. Berarti ini semua harus bersama-sama secara kesehatan dan juga secara perekonomian. Dengan pariwisata itu kan juga identik dengan perekonomian. Begitu juga sebaliknya, ekonomi juga berdampak dengan pariwisata. Nah, kalau Bapak sendiri dari pariwisata dan perekonomian ini mungkin bisa dijelaskan bagaimana agar bisa saling menyatu untuk hubungannya itu begitu. Jadi gini, Mbak, kalau kita bicara Yogyakarta itu roda perekonomian penyupornya ada dua, Mbak, pariwisata dan pendidikan. Ya, itu dua hal ini yang mensupport roda perekonomian yang ada di Yogyakarta. Nah, kalau kita bicara dengan pariwisata, mau tidak mau tetap jalan, ya, karena sebenarnya kalau kita bilang industri pariwisata itu kan ada 9 atau bidang ya, Pak. Ini kan yang jalan baru 3. Itu paling objek wisata, hotel sama kuliner. Itu yang lain kan belum bisa jalan, masih malah. Ini kan padahal yang lain itu juga punya sekali pengaruhnya terhadap perekonomian di Yogyakarta. Nah, ini harus mulai sedikit-sedikit nanti bisa digerakkan. Event juga saya kira kemarin kita diskusi dengan asosiasi Evendo itu juga mereka sangat mau mengadakan pernikahan aja itu kan nggak boleh. Ya, meskipun secara protokol sudah dijalankan dengan baik sesuai dengan ketentuan, tapi kan izin dari kepolisian tadi sampai izin kepolisian tidak mengizinkan. Satgas Covid juga belum bisa mengizinkan. Itu kan juga nggak ada pendapatan bagi mereka dan masyarakat pun sekarang juga sudah gerah, Pak, untuk mau mengekspresikan apa yang menjadi keinginan hati untuk mengekspresikan kegiatan-kegiatan sekarang ini kan juga sudah mulai banyak yang mulai tersumbat gitu loh. Banyak sekali kegiatan sehingga ini menjadi tantangan bagi kita semua. Jangan sampai nanti apa yang menjadi keinginan masyarakat ini betul-betul bisa ditangkap oleh event organizer maupun dari dinas pariwisata itu bisa dijadikan suatu event yang baik dan tetap sehat. Semua orang bisa menerima. Menerima itu dalam artian aturan-aturan sudah betul-betul bisa dijaga, kemudian tidak terjadi klaster baru. Apalagi kemarin itu kan sebenarnya kalau kita bicara pariwisata itu kan kemarin sudah mulai naik. Kemudian ada gelombang kedua, turun lagi ya. Ini mungkin baru mau naik lagi. Padahal kalau kita lihat kayak kita umpamakan aja kalau naik pesawat itu kalau udah naik ya enak-enak, tapi kalau udah turun mau naikkan lagi itu juga suatu tantangan yang sangat berat dan itu menjadi PR kita bersama untuk bisa lagi menaikkan lagi kegiatan dan perekonomian di Yogyakarta ini. Sehingga saya berharap memang monggo event-event ini bisa dilaksanakan sedikit-sedikit dengan selalu dievaluasi, Bu, ya. Selalu dievaluasi terus bagaimana prosesnya.
Ya, karena tanpa evaluasi nanti kita kebablasan juga nggak baik nanti dampaknya dari bidang kesehatan. Betul. Baik. Gimana itu Mbak Saka? Ya, kembali ke Calendar of Event Jogja 2021 ini. Ibu Marlina, apa saja event adaptasi yang diagendakan selama tahun 2021 ini? Seperti apa targetnya dan realisasinya bagaimana? Untuk di 2021 memang target kita bahwa dari event-event yang diselenggarakan paling tidak kita menyasar masih target untuk sasaran adalah domestik ya, domestik untuk pasar Nusantara karena kita belum bisa mengegrab untuk pasar wisatawan mancanegara. Kemudian itu sasarannya. Kemudian yang jelas masih dalam ruang untuk masih memberikan brand awareness saja kepada masyarakat di luar Jogja bahwa Jogja ini mempunyai potensi ya, potensi daya tarik, yaitu antara lain adalah dalam event kreatif gitu. Karena kita belum berani yang mana mengekspos bahwa welcome to Jogja, belum. Ya, karena apa? Juga buah si malakama bagi kita. Pada saat kita memang sudah punya produk, kemudian kita mempunyai campaign, silahkan datang ke Jogja, Jogja aman dikunjungi. Nah, itu pasti orang tidak ada seperti itu aja berbondong-bondong akan ke sini, apalagi ada. Nah, ini jadi kita hanya sebatas masih brand awareness, tetapi di dalam dapur kita tetap bergerak gitu. Jadi teman-teman pelaku industri kreatif, kemudian teman-teman industri lainnya itu bergerak. Nah, ini jadilah target sasaran kita masih seperti itu, ya. Jadi belum bagaimana untuk mengepus banyak orang untuk datang, karena memang kita masih menekankan kepada prokes tadi seperti yang disampaikan Pak Nur, ada 2 hal yang harus kita lakukan, jadi makanya cost-nya juga akan lebih tinggi. Nah, ini menjadi konsekuensi kita. Nah, untuk event itu, kemudian yang satu sisi juga berkaitan dengan teman-teman pelaku event ya, pekerja event ini kita masih juga memilih-milih. Jadi kan pasti kan ada apa sih yang dibantu oleh pemerintah untuk mensupport hal itu. Kita juga masih memilih-memilih. Jadi memilih adalah dalam arti adalah event-event yang memang betul-betul di situ penggeraknya memang adalah dari masyarakat, kemudian juga di situ prokesnya diterapkan, kemudian memang sudah siap. Nah, dalam menggerakkan ini pun juga kami untuk targetnya itu tidak kemudian forever selamanya kita spot, tidak. Jadi kita melihat ada potensi, kemudian kita berikan support, dukungan, 1 tahun berikutnya, lama-lama kalau harapannya bahwa itu akan mandiri, sehingga kemudian lama-lama akan kita lepas, sehingga mereka akan bisa mencari makan sendiri, dalam arti bisa mensupport oleh mereka sendiri. Nah, itu jadi strategi kita seperti itu, gitu Mbak Saka. Yang menjadi perbedaan antara Calendar of Event di Yogyakarta tahun ini, tahun 2021 dengan tahun 2020, sama-sama masih masa pandemi, itu ada perbedaan enggak dari yang sebelumnya? Kalau di 2020 masa pandemi, saya bisa sampaikan no event. No event? Tidak ada event. Di cancel semua, Bu? Semua. Jadi memang perekonomian di 2020 ya, 2020 itu di triwulan pertama kebetulan jumlah kunjungan waktu itu karena di situ di Januari Februari itu dan setengah Maret itu masih normal ya. Jadi sisa reservasi tamu-tamu itu masih bisa dihitung, itu masih ada sekitar 1.000 berapa tamu. Nah, tetapi kemudian triwulan kedua itu kolaps, jatuh. Triwulan ketiga hidup, bergerak lagi, sampaikan Pak Nur tadi, itu sudah ada lagi. Kemudian lagi turun lagi karena ada gerakan wave, second wave, bukan second wave lupa. Second wave gitu, second wave. Jadi ada gelombang yang berikutnya yang kedua. Nah, kalau kebetulan perekonomian di Jogja ya, kalau triwulan pertama itu masih di minus berapa itu? Di minus 23. Nah, artinya masih stuck ya. Kemudian di triwulan ketiga minusnya sudah mencapai di minus 6,7 perekonomiannya. Di triwulan ketiga sudah hidup, itu turun lagi menjadi di minus 2,6. Sementara di triwulan ketiga secara nasional perekonomian itu di minus 3,9, sehingga Jogja menunjukkan bahwa bergerak.
gitu ya. Di atas dari rata-rata minus lain, nasional, ya, rata-rata daerah lain. Nah, kalau untuk event di 2020 justru event adalah sebagai bentuk simulasi. Jadi kita waktu itu pada pandemi untuk mengantisipasi apa sih yang akan kita kerjakan, tentunya harus ada basic, ada dasar, ada pedoman untuk prokesnya. Akhirnya kita bersama stakeholder termasuk dari pemerintah, akademisi, industri, dan komunitas membuat satu SOP protokol kesehatan, yaitu Pranatan Anyar Plesiran Jogja, yang mungkin Pak Nur sudah sering mendengar dan Pak Nur sudah sering mempelajari itu ya kali ya. Nah itu ada, sudah disosialisasikan juga. Nah setelah itu kemudian bagaimana kita melakukan verifikasi, kemudian sertifikasi dan dilakukan simulasi. Bagaimana sih melakukan kegiatan atau event berdasarkan SOP. Salah satu yang kemarin dilakukan oleh Kementerian Pariwisata juga yaitu itu simulasi penyelenggaraan event. Nah itu menjadi event perdana Pak. Event perdana yang disaksikan oleh anak-anak muda dihadirkan. Kapan itu berlangsung Ibu untuk simulasinya itu? Apa ya? Kalau dari Kementerian Pariwisata itu kalau tidak salah di bulan September. September ya. Kalau di kami melakukan simulasi waktu itu menyelenggarakan keroncong plesiran di Mangunan. Nah, untuk melakukan simulasi itu kita lakukan pentas keroncong plesiran di malam hari di Puncak Becici. Dengan audiens hanya 30 orang. Nah, jadi ya memang betul. Ada yang online juga atau memang hanya online, untuk 30? online dan offline. Okay. Yang offline 30 undangan. Kemudian juga undangan dan untuk masyarakat luar itu ada tambahan sekitar 20 itu secara online. Harus reservasi lewat Visiting Jogja. Kita punya aplikasi yang mana bisa dilakukan untuk reservasi pada saat mengikuti agenda atau kunjungan ke destinasi. Nah, itu sudah kita lakukan 2 kali di tahun 2020. Nah, ini adalah ya eventnya itu. Jadi kemudian juga teman-teman dari komunitas itu menyelenggarakan event, ada custom fest, art job, kemudian apalagi ya Pak, ngayuk jazz. Nah, ini kan pakarnya ngayuk jazz di sini. Salah satu event yang kita support juga dari pemerintah daerah. Ya baik, saya rasa ini event-event yang akan diselenggarakan di Jogja ini mulai bersahabat dengan pandemi ya, Bapak Ibu. Baik, kita jeda sejenak karena akan ada iklan yang akan tampilkan sebagai berikut ini. Tetap bersama kami dalam Anjang Sana.